Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga hari Rabu 25 Januari 2023 GPIB Jemaat Maranatha di Lampung. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Rahmani, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menjadi alat Tuhan dalam menyampaikan kebenaran kasih Tuhan dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, sertai setiap mereka yang sedang lemah tubuh, yang sedang dalam perawatan atau sakit penyakit. Biarlah Engkau lawat setiap mereka, supaya pemulihan dan kesembuhan segera mereka terima, sehingga pada waktu yang akan datang, mereka dapat beribadah dan bersekutu dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Pimpinlah awal ibadah ini sampai dengan akhirnya ya Tuhan, dengan tuntunan kasih Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membacakan Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 8, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Di dalam peribadan umat saat ini, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, kami semakin menghayati tentang besarnya kasih Allah bagi kami, dan kami boleh melanjutkan perjalanan kehidupan untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami diteguhkan oleh firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan dimanapun Engkau menghadirkan kami. Tuntunlah reah Roh Kudus agar kami tidak hanya menghayati kehadiran-Mu melalui firman, tapi kami juga dapat mendengarkan suara-Mu dan memahami kehendak Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12 yang menyatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah
sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, perihal kasih. Kasih itu bukan sebagai hal asing bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sangat dipahami. Karena bukti tentang kasih Allah bagi manusia itu sangat nyata melalui Yesus Kristus, sehingga anak-anak Tuhan pasti mengetahui benar tentang apa itu kasih. Persoalannya, ibu bapak, apa yang dipahami belum tentu dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kasih itu sangat jelas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut dan sebagainya. Tetapi untuk melakukan kasih kepada sesama mungkin diperhadapkan dengan beragam tantangan sehingga sulit untuk mengasihi sesama. Kalau kita jujur melakukan kasih terhadap sesama yang mungkin telah menyakiti hati kita, mungkin yang tidak sejalan dengan kita, atau yang membenci kita, maka lebih sering mungkin juga di situ kita gagal untuk berbicara tentang kasih dan menyatakan kasih kepada mereka. Bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ini hendak menyampaikan kepada kita sikap anak-anak Allah yang diperhadapkan dengan tantangan yang berat terkait iman mereka. Dalam konteks tersebut yang berat menghadapi tantangan itu ternyata kasih Tuhan itulah yang menjadi penekanan bagi anak-anak Tuhan yang harus mereka lakukan setiap hari. Mengapa harus dengan kasih untuk berada di tengah situasi tantangan yang berat itu? Mari kita lihat, ibu bapak, memang ada pergumulan atau tantangan yang dihadapi anak-anak Allah. Kalau kita baca pada pembacaan di sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya di pasal 4 ayat 1 sampai 6, di situ menuliskan tentang roh Allah dan roh antikristus. Dan ada juga dituliskan pada pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27 tentang antikristus. Kehadiran antikristus itu. Tentunya mereka yang menyangkal bahwa Yesus Kristus itu baik dia sebagai Bapa maupun sebagai anak. Dalam kondisi tantangan iman yang seperti itu, ibu bapak, kenyataannya bahwa anak-anak Tuhan tidak diminta untuk mau mencari tahu lebih dalam siapa yang menyesatkan mereka, dan tidak diminta untuk mereka mengetahui lebih banyak siapa sumber dari pengajar-pengajar itu. Tidak disuruh untuk berkumpul mengadili mereka dengan banyak hal yang boleh disampaikan, dan juga tidak diminta untuk menjauhi mereka. Tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa anak-anak Tuhan diminta untuk menghadapi mereka dengan kasih Allah. Itu yang dituliskan di ayat 7, ibu bapak, menyatakan marilah kita saling mengasihi. Dalam tantangan itu marilah kita hidup dalam kasih. Nah, pertanyaannya mengapa harus dihadapi dengan kasih? Selanjutnya di ayat 8 sampai ayat 12 pembacaan inilah yang mau menegaskan tentang alasannya, yaitu yang pertama jelas karena kita berasal dari Allah yang adalah kasih. Yang kedua, kalau kita mengasihi karena itu menjadi pembuktian bahwa kita mengenal Allah. Kita tidak hanya tahu Allah yang mengasihi, tapi kita juga mengenal. Artinya kita pun mengalami kasih Allah itu dan terus disentuh dengan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kalau kita mengasihi itu bukti bahwa kita mengenal Allah. Yang ketiga, dituliskan tentang karya kasih Allah yang nyata melalui pengutusan Yesus Kristus di dalam dunia. Artinya
hadir di tengah-tengah manusia. Jadi kasih Allah itu ditujukan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dunia yang terasing dari Allah pun, manusia yang berada dalam kegelapan dan kuasa kejahatan pun, mereka juga menjadi alamat, menjadi sasaran dari kasih Allah. Ibu bapak, ada bagian juga dalam pembacaan ini mengapa harus menghadapi atau di tengah tantangan itu tetap harus menyatakan kasih Allah itu, atau menghadapi antikristus itu. Bagian yang lain yang dikatakan alasannya adalah karena Allah itu akan di dalam kita dan kasihnya menjadi sempurna. Bagian ini ibu bapak silahkan kita lihat, sandingkan dengan kitab 1 Yohanes 3 ayat 24, yaitu kata berada di dalam Allah dan Allah pun di dalam kita. Jadi mengingat keadaan jemaat Kristen yang berada di tengah kepalsuan ajaran, di tengah kehadiran antikristus saat itu, yang mau dikatakan ini sangat diperlukan ketegasan sikap sebagai anak-anak Allah. Berada di dalam Allah artinya mempunyai keterlibatan diri dalam merespons panggilan Allah di dalam kehidupan. Itu berarti bahwa setiap orang itu tidak berada di luar Allah, tetapi di dalam Allah, dalam tujuan yang ada dengan Allah dan untuk Allah. Kehidupan yang berada dalam Allah semakin sederhana lagi dalam sikap yang lebih praktis, itu yang dituliskan dalam pembacaan ini di kitab 1 Yohanes pasal 4, yaitu orang yang berada dalam Allah sudah pasti dia akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yohanes lebih tegas lagi, ibu bapak, kalau kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya pembacaan kita ayat 18 sampai ayat 21. Dia mau katakan kalau kita mengasihi itu, menghadapi tantangan dan menjalani setiap tantangan itu dengan kasih, maka di situ tidak ada ketakutan. Lalu di ayat 19 dikatakan kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih bahkan dijelaskan kalau kasih yang pura-pura itu adalah kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kenyataannya kita membenci saudara kita. Jadi kasih yang harus dinyatakan ialah kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Itu yang bisa kita lihat di ayat 21 di pasal 4 ini. Ya, kalau dikatakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu berarti di tengah kehadiran antikristus termasuk pula mengasihi mereka. Mengasihi mereka sambil menjaga diri iman kita supaya tetap terpelihara dalam Yesus Kristus. Ibu bapak, pembacaan ini dan anak-anak Tuhan, pembacaan ini kita berada di bawah tema kasih Allah sempurna di dalam kita. Artinya mau meneguhkan iman kita, yaitu yang pertama, kalau kasih Allah ada dalam kita, maka jangan ragukan kasihnya bagi kita manusia berdosa. Ia tidak hanya sekadar datang dalam dunia, tetapi ia berkarya utuh dan lengkap, tidak kekurangan apapun, untuk menyatakan kasih Allah bagi manusia. Dari dia datang, dia berkarya sampai dia menderita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan dia bangkit. Artinya jangan ragukan kasih Allah bagi kita. Yang kedua, kasih yang sempurna dari Allah itu adalah kasih yang harus juga diteruskan kepada dunia. Ibu bapak, dalam dokumen kesan gereja disebutkan bahwa dunia ini juga malah menjadi sasaran dari kasih Allah. Jadi dalam dunia ini kasih Allah juga harus sempurna dinyatakan melalui kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya harus utuh dan lengkap. Tidak pandang siapapun orang di sekitar kita, mereka semua harus kita kasihi. Kasih menjadi hal penting untuk merawat kehidupan bersama dengan sesama di dalam dunia. Untuk melakukan tindakan kasih, ibu bapak, kita sadari
kita punya pengalaman iman untuk melakukan itu, ada begitu banyak tantangan. Tantangan yang utama tentunya berasal dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu yang mau dikatakan sini ialah kasih yang diminta untuk kita melakukan adalah kasih yang tanpa batas kepada semua orang tanpa memandang siapapun juga mereka. Kasih yang tanpa batas dan melampaui setiap perbatasan, itulah yang mau dikatakan, itulah kasih yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Oleh karenanya mari kita melihat tidak ada sekat untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama. Semua ruang dan relung hati siapapun manusia, mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terabaikan, mereka yang tidak berdaya, mereka yang teraniaya, mereka yang terisolasi. Semua mereka itu menjadi tempat kasih Allah, menjadi sempurna. Dekatlah dan mohonkan kekuatan dari sang sumber, yaitu Allah yang adalah sumber kasih. Peribadahan keluarga, ibadah keluarga yang kembali dilaksanakan di GPIB Maranatha dibuka pada hari ini untuk perjalanan tahun 2023. Kiranya kita juga semua senantiasa hadir di dalamnya, semakin dekat dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin meneguhkan kita tentang kasih Allah dan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan di depan dengan tetap menyatakan kasih Allah kepada siapapun dan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mohonkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur ketika kami boleh merenungkan tentang karya kasih Allah bagi manusia
dan dunia. Terima kasih Tuhan, kasih yang agung, kasih yang sempurna yang kami boleh terima melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau atas karyamu, terpujilah Engkau untuk kasih-Mu yang besar bagi manusia. Kami mohon Tuhan, ketika kami boleh menghayati tentang kasih Allah melalui perenungan firman Tuhan saat ini, biarlah Engkau juga yang akan memampukan kami untuk menyatakan kasih Tuhan itu kepada Engkau ya Allah dan juga kepada sesama kami. Menyatakan kasih Allah dengan tetap hidup berjalan pada perintah dan ketetapan Tuhan, menjauhi segala larangan, hidup benar menurut kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh menyatakan kasih-Mu, peduli, berbagi, dan juga boleh menyatakan kasih dalam setiap tindakan nyata kepada sesama yang Tuhan hadirkan di dalam hari-hari kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami memahami kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan jualah yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam perjalanan hidup beriman kami. Kami mohon Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam kelemahan mereka boleh bertambah-tambah beroleh kekuatan dari Tuhan. Di dalam kesakitan ada kesembuhan yang boleh dinyatakan. Di dalam kesendirian ada pendampingan dari Tuhan. Di tengah keputusasaan ada pengharapan yang tetap naik kepada Allah. Dan ada begitu banyak cara Allah menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, setiap umat-Mu dalam segala keberadaan mereka, kami serahkan semuanya di dalam Engkau. Terima kasih untuk peribadahan umat yang boleh Tuhan karuniakan pada saat ini. Khususnya di GPIB Maranatha Lampung, ibadah ini merupakan ibadah pembukaan di tahun 2023. Kiranya Tuhan Engkau yang akan tetap menyertai ketika setiap peribadahan umat akan terus berlangsung dalam tuntunan Tuhan, para pelayan Tuhan yang akan melayani dan seluruh umat Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam peribadahan umat. Kiranya ya Bapa, kami boleh tetap mengambil bagian di dalamnya dalam sukacita dengan penuh syukur, dalam penyerahan yang sungguh kepada Allah. Dan kami pun semakin bertambah-tambah dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang juga dari tempat mereka beribadah, memohonkan banyak hal di tengah pergumulan dan perjuangan yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup mereka, dalam apapun yang boleh diserukan dengan doa-doa yang naik kepada Allah. Tuhan dengarkan doa sehingga ya Bapa dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan, dalam doa yang naik kepadamu ada kelegaan untuk melanjutkan kehidupan dan ada kemampuan untuk melihat anugerah di tengah perjuangan apapun yang masih akan dilanjutkan di depan. Pekerjaan, usaha dari seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan memberkati supaya ya Bapa dengan berkat-berkat Tuhan maka semua yang diperlukan, kebutuhan hidup, makan minum dan apapun untuk keberlangsungan hidup setiap hari boleh tercukupkan. Dan ya Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan beri, Engkau mampukan supaya umat-Mu juga kami dapat mengelola berkat-Mu dengan baik. Sehingga kami tidak hanya hidup untuk diri kami, tapi kami kelola berkat Tuhan dan hidup menjadi saluran berkat buat orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga umat Tuhan. Memberkati setiap relasi dalam kehidupan bersama suami istri, orang tua, anak, kehidupan saudara bersaudara, keluarga besar. Kiranya kasih Tuhan tetap ada dan mengikat kehidupan keluarga dari seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di tengah dunia. Tuhan juga mampukan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja sehingga senantiasa melaksanakan semuanya itu dalam tuntunan Allah dan akan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami Tuhan. Engkau juga akan memimpin kehidupan negara dan bangsa kami. Pemerintah yang Tuhan hadirkan di dalamnya, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan.
hikmat untuk menyelesaikan, melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, dan damai sejahtera Allah, kebaikan terus terjadi dalam kehidupan negara dan bangsa kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, sempurnakanlah, karena kami mohonkan itu tidak di dalam nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Aku mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya menawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Ku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah sumber berkat, kami mengucap syukur limpah terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau telah limpahkan dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani yang tidak henti-hentinya kami terima. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mencurahkan berkat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini Tuhan,
kami telah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Engkau mau pergunakan persembahan syukur kami ini untuk menunjang setiap kegiatan, pelayanan, dan kesaksian yang ada di gereja kami. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah bagi siapapun yang memberi dengan sukarela. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditakwa, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.